Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 pada malam hari ini akan mempresentasikan sebuah materi. Sebelum itu, perkenalkan saya Niluartini nomor absen 1 serta rekan saya Niputu Ayu Indah Indraswari nomor absen 5. Kami akan membahas tentang teknik-teknik penerapan audit serta pengaruh lingkungan berteknologi tinggi terhadap pekerjaan lapangan. Adapun pokok bahasan diantaranya penerapan teknik-teknik audit, jenis penugasan audit dan audit kontrak, bukti hukum dari audit, bentuk bukti audit dan cara penanganan bukti yang sensitif, serta pekerjaan lapangan dalam lingkungan yang berteknologi tinggi. Yang pertama adalah penerapan teknik-teknik audit serta jenis penugasan audit. Teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi dalam mengumpulkan bahan bukti audit. Teknik-teknik tersebut dapat digunakan sendiri maupun gabungan. Kapanpun auditor melakukan pemeriksaan, namun diterapkan dalam kerangka tertentu, tergantung pada subjek yang diaudit, di mana hasil akhirnya adalah rekomendasi dan opini audit. Terdapat 4 jenis-jenis penugasan dalam audit, diantaranya yang pertama adalah audit fungsional. Audit fungsional adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir. Audit fungsional lebih cenderung berkonsentrasi pada operasi dan proses dibandingkan dengan administrasi dan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Audit ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik fungsi-fungsi dalam organisasi akan saling berinteraksi dan bekerja sama. Dalam semua auditnya, auditor internal sebagai konsultan sekaligus mitra bagi manajemen harus mengevaluasi informasi yang menjadi pengambilan dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan memastikan bahwa sistem kontrol berfungsi seperti yang diinginkan. Manajemen puncak mengharapkan auditor internal mempraktikkan indera keenam untuk menemukan kemungkinan masalah, tetapi sebelum solusi diberikan, auditor harus didukung oleh fakta dan angka-angka yang tak terbantahkan. Yang kedua adalah audit organisasional. Audit organisasional tidak hanya memperhatikan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, tetapi juga dengan kontrol administratif yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut telah dilaksanakan. Pendekatan organisasional yang tajam seringkali bisa memberikan pandangan yang luas atas operasi, melebihi yang diperoleh hanya dari pengujian transaksi. Oleh karena itu, auditor tertarik pada seberapa baik manajer organisasi memenuhi tujuan organisasi dengan sumber daya yang ada. Khususnya dalam organisasi yang besar dengan berbagai operasi dan fungsi, auditor disarankan untuk menentukan seberapa baik manajemen melakukan pengelolaan, seberapa baik transaksi yang mengalir atau mengucur melalui saluran pipa organisasi. Tolak ukur audit atau standar yang diterapkan pada operasi organisasi dibangun dari elemen-elemen yang membentuk kontrol administratif yang dapat diterima. Auditor internal harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, mengenal prinsip-prinsip pengorganisasian, mengenal prinsip-prinsip pengarahan, serta mengenal prinsip-prinsip kontrol. Setiap organisasi harus ditelaah produktivitasnya, yaitu efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada manajer. Meningkatkan produktivitas merupakan kunci bertahannya organisasi dalam lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga ada studi dan konsultasi manajemen. Audit fungsional dan organisasional membentuk kerangka kerja program audit jangka panjang. Setiap organisasi membutuhkan konsultan luar untuk melakukan studi manajemen, membuat evaluasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki masalah organisasi. Organisasi-organisasi ini telah mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki para konsultan. Auditor harus menerapkan semua teknik mempengaruhi yang mereka miliki sejak permulaan dan di sepanjang penugasan. Mereka harus membuat manajemen tetap mengetahui informasi dan memperoleh rekomendasi pada tingkat akar sebelum menyajikannya ke manajemen. Setelah mengenali situasi tersebut, internal auditor membuat presentasi formal ke manajemen mengenai pandangan mereka terhadap masalah tersebut dan memberikan usulan untuk mengatasinya. Studi ini dilaksanakan secara mendalam. Studi menghasilkan jawaban yang kuat atas pertanyaan relevan yang diajukan manajemen dan bisa memberikan dukungan yang kuat atas rekomendasi yang diajukan.
Studi harus didasarkan pada pemahaman mendalam atas masalah-masalah berikut, diantaranya apa saja masalah yang mendasar, apa saja fakta-fakta yang relevan, apa saja penyebabnya, serta solusi apa yang mungkin dilakukan. Setiap bulan audit bisa memberikan laporan kemajuan manajemen eksekutif mengenai status studi tersebut. Yang keempat ada audit atas program. Program merupakan istilah umum yang mencakup upaya yang didanai yang seiring dengan aktivitas normal organisasi yang sedang berlangsung. Tujuan auditnya adalah memberikan manajemen informasi mengenai biaya-biaya pelaksanaan dan hasil-hasil program, membuat evaluasi yang informatif, bermanfaat, dan objektif. Intinya, auditor internal ingin menentukan 3 hal dalam audit atas program. Dalam sektor swasta, pencapaian umumnya diukur dalam pendapatan dan keuntungan, sedangkan dalam sektor publik, auditor internal memperhatikan keluaran, manfaat atau hasil, serta dampak. Materi selanjutnya adalah audit kontrak. Kontrak konstruksi atau operasi yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Kontrak konstruksi biasanya bukan merupakan bagian dari bisnis rutin organisasi. Kontrak operasi bisa memberikan jasa ataupun operasi terprogram. Kontrak umumnya terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada biaya sekaligus. Pada kontrak harga tetap atau biaya sekaligus, kontraktor setuju melaksanakan pekerjaan dengan harga tetap. Kadang kontrak mengandung klausal kenaikan kemajuan pembayaran, ketentuan insentif, dan penyesuaian atas biaya pekerjaan lapangan. Jika biaya melebihi yang disepakati, biaya tambahan akan ditanggung oleh organisasi. Yang kedua ada biaya tambahan, merupakan cara paling ekonomis untuk proyek konstruksi atau operasi. Karena banyaknya ketidakpastian dalam proyek-proyek ini, biaya-biaya tak terduga bisa dimintakan penggantian sejumlah biaya ditambah tarif tetap atau biaya ditambah tarif berdasarkan persentase biaya. Yang ketiga adalah harga per unit. Kontrak ini berguna jika suatu proyek membutuhkan pekerjaan yang seragam dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah membersihkan lahan dalam ukuran hektar atau melakukan fungsi-fungsi operasional seperti melakukan pengawasan bangunan atau operasi. Harga disepakati untuk setiap unit. Masalahnya adalah membuat pencatatan yang layak tentang jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu audit terintegrasi. Audit terintegrasi mengkombinasikan aspek-aspek audit keuangan dengan audit kinerja. Sebuah prosedur yang menghasilkan sebagian audit keuangan akhir tahun diselesaikan sebelum audit operasional. Bukti hukum audit. Hubungan dengan bukti audit. Bukti-bukti hukum atau legal evidence sangat mengandalkan pengakuan lisan. Sedangkan bukti-bukti audit atau audit evidence lebih mengandalkan bukti-bukti dokumen. Bentuk bukti hukum. Berikut beberapa bentuk bukti hukum. Yang pertama, bukti terbaik. Sering disebut bukti primer, merupakan bukti yang paling alami. Bukti yang paling memuaskan mengenai fakta-fakta yang sedang diselidiki. Yang kedua, bukti sekunder. Berada di bawah bukti primer dan tidak dapat disamakan keandalannya. Yang ketiga, bukti tidak langsung. Membuktikan fakta sementara atau sekumpulan fakta. Yang keempat, bukti yang meyakinkan. Merupakan bukti yang tak terbantahkan apapun bentuknya. Yang kelima, bukti menguatkan. Merupakan bukti tambahan dari karakter yang berbeda menyangkut hal yang sama. Yang keenam, bukti opini. Berdasarkan aturan opini, saksi-saksi harus memberikan kesaksian hanya terhadap fakta yang ada pada apa yang benar-benar mereka lihat atau dengar. Sebaliknya, auditor harus menyaring opini dan mengumpulkan serta mengevaluasi fakta-fakta untuk membuktikan kebenaran atau kesalahannya. Yang ketujuh, bukti kabar angin. Aturan bukti kabar angin memberikan pernyataan yang tidak dapat diterima yang dibuat seseorang, selain saksi ahli, untuk membuktikan kebenaran suatu masalah. Bentuk bukti audit dan cara penanganan bukti yang sensitif. Bukti audit atau audit evidence adalah informasi yang diperoleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. Bukti audit harus mempunyai dasar nyata untuk opini, kesimpulan, dan rekomendasi audit. Bukti audit terdiri dari yang pertama bukti fisik, yang kedua bukti pengakuan, dan yang ketiga bukti dokumen. Penanganan bukti yang sensitif harus terdapat rencana yang dibuat untuk menangani
dan mengamankan bahan-bahan yang sensitif. Rencana ini harus mencakup metode untuk menjaga integritas dokumen yang harus dipisahkan dari dokumen kertas kerja biasa dan harus disimpan dalam lemari terkunci atau kontak penyimpanan yang aman. Metode penyajian tambahan adalah mengembangkan dokumen-dokumen pendukung yang disimpan pada lokasi selain lokasi penyimpanan catatan atau dokumen asli. Pekerjaan lapangan dalam lingkungan berteknologi tinggi. Karena sistem informasi terkait erat dengan pemrosesan tepat waktu, auditor menghadapi komplikasi yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lama. Komplikasi ini makin luas bila perusahaan menerapkan sistem untuk perusahaan secara keseluruhan, atau enterprise-wide system, yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan mulai dari pemasaran hingga manufaktur, dan logistik hingga ke sumber daya dan pelaporan keuangan. Dalam pekerjaan lapangan ini terbagi menjadi dua, di antaranya yang pertama yaitu enterprise-wide system. Sering disebut sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan, sistem ini memberikan kemungkinan besar terciptanya operasi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan dengan menggunakan sistem standar yang cukup fleksibel terhadap komponen-komponen usaha yang berbeda di negara yang berbeda, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tingkat manajemen yang sesuai. Sistem ini bisa menangani bisnis dan fungsi-fungsi dalam kisaran yang luas, termasuk yang tercakup dalam e-commerce yang substansial. Selain itu, sistem ini menjadi standar bagi perusahaan besar untuk memiliki bidang audit internal sendiri. Dan yang kedua yaitu audit berkelanjutan. Sifat sistem yang ada di enterprise-wide system memungkinkan dilakukannya audit berkelanjutan. Ikatan Akuntansi Kanada dan AICPA mendefinisikan audit berkelanjutan atau continuous auditing sebagai sebuah metodologi yang memungkinkan auditor independen memberikan keyakinan tertulis mengenai suatu subjek masalah menggunakan serangkaian laporan auditor yang dikeluarkan secara simultan dengan atau setelah suatu periode yang pendek. Terjadinya suatu kejadian yang melandasi masalah tersebut. Salah satu komponen kunci dalam audit berkelanjutan adalah perencanaan dan implementasi kontrol otomatis dan pemicu tanda bahaya. Kesimpulan, teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi. Dalam mengumpulkan bahan bukti audit, jenis penugasan audit ada beberapa, yaitu audit fungsional, audit organisasional, studi dan konsultasi manajemen, serta audit atas program. Metodologi penelaahan analitis yaitu analisis tren, analisis rasio, dan analisis regresi. Bukti hukum dan bukti audit memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan bukti untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau kesalahan setiap pernyataan atas suatu masalah. Standar bukti audit mencakup kecukupan, kompetensi, dan relevansi. Kertas kerja merupakan dasar pengembangan bukti. Enterprise-wide system adalah sistem untuk perusahaan secara keseluruhan yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga segala informasi yang terdapat dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.